Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Balkis Barulubis, NIM 2409577. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengalaman atau pengetahuan yang saya dapatkan setelah mempelajari mata kuliah literasi dasar dan manfaat literasi yang dapat saya rasakan di kehidupan saya, serta apa saja hal yang akan saya lakukan sebagai seorang calon guru untuk berkontribusi dalam pembudayaan literasi di sekolah nantinya. Video ini sendiri saya buat guna memenuhi tugas aksi nyata topik 5 mata kuliah literasi dasar. Baiklah, langsung saja berikut ini pembahasan pertama. Setelah mempelajari mata kuliah literasi dasar, saya akhirnya mengetahui bahwa literasi bukan sekedar membaca dan menulis, namun literasi mencakup kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, terdapat 6 kemampuan literasi dasar yang saling melengkapi. Yang pertama tentunya literasi baca tulis, yang merupakan kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami informasi dari sebuah teks baik dalam bentuk cetak maupun digital. Nah, literasi baca tulis ini merupakan fondasi dari semua jenis literasi. Yang kedua ada literasi numerasi, yaitu kemampuan untuk menggunakan konsep dasar matematika seperti angka, pola, dan data untuk memahami dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang ketiga adalah literasi sains, yaitu kemampuan dalam memahami konsep ilmiah dan kemampuan mengaplikasikannya dalam membuat keputusan berbasis bukti dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, literasi digital, yaitu kemampuan untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi serta informasi digital dengan bijaksana. Kelima, literasi finansial, yaitu pemahaman tentang konsep keuangan seperti pengelolaan uang, perencanaan keuangan, dan pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang terakhir, literasi budaya dan kewargaan, yaitu kemampuan memahami keberagaman budaya serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat sebagai warga negara yang baik. Selain memahami makna literasi, dalam mata kuliah ini saya juga belajar bahwa dalam berliterasi, guru dapat menggunakan berbagai strategi, yaitu strategi membaca dan menulis. Strategi membaca tersebut diantaranya yaitu strategi membaca bersama, strategi membaca terbimbing, strategi membaca interaktif, strategi membaca mandiri, dan strategi membaca pemahaman. Nah, sama seperti membaca, untuk menulis juga terdapat berbagai strategi yang dapat digunakan oleh guru, yaitu strategi menulis bersama, strategi menulis terbimbing, strategi menulis interaktif, strategi menulis mandiri, dan strategi menulis kreatif. Nah, bukan hanya sekedar teori, melalui mata kuliah ini, saya juga belajar menyusun asesmen literasi dan AKM. Mulai dari belajar membuat kartu soal yang memuat jenis, teks, konteks, dan tingkat kognitif soal, hingga menyusun soal AKM yang dapat meningkatkan kemampuan siswa agar dapat berpikir tingkat tinggi. Selain itu, saya juga belajar membuat berbagai rencana kegiatan yang dapat meningkatkan minat dan kemampuan siswa dalam berliterasi nantinya, dan bagaimana cara mewujudkan lingkungan kaya literasi yang sesungguhnya di sekolah nanti. Jauh sebelum belajar mengenai literasi dasar ini, saya sudah merasakan manfaat literasi dalam kehidupan saya. Dari hal yang sangat sederhana, yaitu membaca novel dan komik. Bukan hanya karena memperoleh pengetahuan, menurut saya sendiri perasaan senang dan rileks yang saya rasakan saat membaca merupakan salah satu manfaat dari berliterasi. Nah, kemudian saat ini saya merupakan calon guru profesional. Saya makin merasa betapa besarnya pengaruh literasi. Nah, dengan literasi ini, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Literasi membuka peluang untuk memberikan pembelajaran yang bermakna pada setiap siswa. Sehingga belajar mata kuliah literasi dasar sendiri memberikan manfaat yang begitu besar bagi saya, seorang calon guru. Karena melalui mata kuliah ini, saya belajar bagaimana cara menjadi guru yang literat. Guru yang literat yang akan menjadi model bagi siswa dalam berliterasi. Guru yang mampu memfasilitasi kegiatan literasi di kelas maupun di luar kelas, sehingga siswa nantinya akan dapat merasakan bagaimana literasi ini dapat memberikan manfaat bagi mereka di kemudian hari.
Sebagai seorang calon guru, tentunya kontribusi yang dapat saya lakukan untuk terlaksananya pembudayaan literasi yaitu dengan kegiatan-kegiatan sederhana di sekolah nanti. Misalnya, untuk mendorong budaya literasi di kelas, sebagai seorang guru, saya akan berusaha menyediakan tempat khusus untuk kegiatan literasi di kelas. Contohnya, pojok baca. Nah, pojok baca ini dapat diisi dengan berbagai koleksi buku menarik sesuai dengan usia dan minat siswa saya nanti, seperti cerita fiksi, buku pengetahuan, atau komik edukatif. Agar lebih menarik, saya juga akan mengajak siswa untuk membantu mendekorasi pojok baca ini, sehingga mereka akan merasa memiliki keterlibatan dan rasa kepemilikan terhadap pojok baca yang telah kami buat. Selain itu, saya juga akan mencoba mengenalkan siswa pada teknologi yang mendukung kegiatan literasi seperti cara menggunakan aplikasi perpustakaan digital, platform e-book, atau sumber belajar lainnya di internet. Sehingga nantinya bukan hanya di sekolah, kegiatan literasi juga dapat mereka budayakan di rumah. Sekian hal-hal sederhana yang akan saya lakukan sebagai guru untuk menanamkan pembudayaan literasi di sekolah saya nanti. Saya berharap dengan upaya ini kegiatan literasi di sekolah dapat terlaksana dengan lebih menyenangkan, relevan, dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari siswa. Sekian dari saya, terima kasih.